Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan ad-dakhiluha dakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, sesepuh ini sepuh yang kami hormati lagi kami muliakan. Wabil khusus seluruh keluarga besar dari Majelis At-Tawabi, keluarga besar dari Pondok Pesantren Nurul Rijal, keluarga besar dari guru kita almarhum ila rahmatil hayyul qayyum Al-Hajj Abdul Qadir, yang mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Mudah-mudahan santri-santri atau Abdul Qadir jadikan ilmunya ilmu yang manfaat, barokah zahir batin di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Abdul Qadir almarhum segala salahnya diampuni oleh Allah, segala amal ibadah diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil janah, kebun daripada kebun-kebun surga. Allah kasih lapang, Allah kasih terang seluruh kuburnya. Mudah-mudahan kita diperjumpakan lagi nanti di akhirat bersama beliau, bersama Al-Habib, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Beriring doa barakah salawat, mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Allah sempurnakan dengan taufik hidayah. Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mau hitung semua nikmatnya Allah itu jelas nggak mungkin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Habis umurnya kita untuk menghitung satu-satu nikmatnya Allah, belum habis nikmat Allah kita hitung. Habis umurnya kita, belum habis nikmat Allah kita hitung. Maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah manakala kita masih diberi kesempatan untuk kesekian kalinya untuk bisa ketemu dengan bulan-bulan mulia. Berapa banyak orang yang kita kenal, saudara kita, orang tua kita, anak kita, tetangga, teman, kerabat kita yang merojak tahun lalu ada merojak terakhir buat mereka. Alhamdulillah kita sampai sekarang. Kita sering minta panjang umur, kita sering minta panjang umur, tapi jarang di antara kita minta panjang umur ketemu rezeki. Kapan kita minta panjang umur, Allah kasih kepada kita bukan hanya sekedar panjang umur, tapi panjang umur ketemu rezeki. Mudah-mudahan sampai Allah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki terakhir buat kita semua. Kita sering minta panjang umur, dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya, justru kita kufuri dengan lupa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Intinya dalam setahun penanggalan Arab itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum, yang sering kita sebut dengan Ashhurul Hurum. Apa saja bulan-bulan mulia tersebut? Thalathatun sadun wa wahidatun fardun. Rasulullah SAW menafsirkan 3 bulan berurutan, tertib, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa wahidatun fardun, dan bulan yang sisanya adalah bulan yang sendirian, yaitu bulan di mana kita saat ini berada, bulan Rajab Syahrullah. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan pernah kalian mendolimi diri kalian sendiri ada di 4 bulan yang mulia tersebut. Kapan kita dikatakan dolim sama diri kita sendiri?
Kapan kita dikasih panjang umur oleh Allah ketemu bulan-bulan mulia seperti bulan Rajab saat ini? Yaitu manakala kita lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dikatakan orang yang maksiat itu menzalimi dirinya sendiri? Lebih-lebih maksiat ada di waktu yang mulia. Sebab begini, kita ini taat kapanpun, ibadah kapanpun bernilai pahala. Tapi ibadahnya kita di waktu-waktu yang mulia, Rajab, Ramadan dan seterusnya, itu dilipat gandakan pahalanya. Berarti kalau kita taat seperti di dunia sekarang ini, nilainya beda dengan taatnya kita kapan Jumatil akhir, Jumatil awal sebelumnya misalnya. Dengan Sya'ban, walaupun Sya'ban bulan yang mulia, tapi tidak termasuk di antara 4 bulan yang muhnas dalam Al-Quran. Nggak seperti kemuliaannya Rajab, semulia-mulianya Sya'ban, nggak semulia Rajab, nggak semulia Dzulqa'dah, nggak semulia Dzulhijjah, Muharram, apalagi Ramadan. Beda. Berarti kalau kita taat ada di waktu-waktu yang mulia, dilipat gandakan pahalanya, berarti semakin dekat kita dengan surga, semakin jauh kita di neraka, semakin dekat kita dengan apa yang kita harapkan, yaitu ampunan Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah, syafaatnya Rasulullah SAW. Tapi kalau kita maksiat, maka dilipat gandakan dosanya. Kapanpun kita maksiat berdosa, tapi kalau kita maksiat di waktu-waktu mulia itu melecehkan apa yang dimuliakan oleh Allah. Contoh, saya kasih gambaran. Kalau ada orang masuk rumahnya kita, nggak melepas sandal, menyek. Kecuali kalau diminta sama tuan rumahnya nggak usah dilepas sandalnya. Tapi kalau kita sebagai tamu sudah sepantasnya untuk melepas sandal, ini enggak. Mungkin si tamu merasa lebih kaya daripada tuan rumah, wah dia masuk rumahnya tanpa melepas sepatunya, makanya apalagi masuk masjid lebih ngenyek. Maksiat kapanpun ngenyek. Kenapa? Menganggap sepele nikmat panjang umur, menganggap sepele nikmat iman dan Islam gak dijaga, menganggap sepele status kita sebagai umat Nabi Muhammad gak diregani. Apalagi kalau kita maksiat berdosa ada di bulan-bulan mulia, lebih fatal. Berarti kalau kita ini taat di waktu-waktu mulia, itu semakin berpotensi kita masuk surga. Kok kita maksiat? Boleh nggak sama dirinya sendiri? Boleh. Kita ini sudah, kalau kita mau taat sedikit, pahalanya besar, bekal akhiratnya kita banyak, peluang kita untuk masuk surga semakin besar. Harusnya begitu. Tapi kalau ada di antara kita maksiat di waktu-waktu mulia, ya berarti dia sudah zalim sama dirinya sendiri. Bisa selamat kenapa celaka? Bisa masuk surga kenapa yang dia cari neraka? Bisa taat kenapa maksiat? Bisa dia dapat pahala kenapa yang dia cari adalah dosa? Karena itu rahmatnya Allah kepada kita deras. Cuma banyak di antara kita yang payungan sih. Kapan kita dikatakan payungan daripada rahmatnya Allah? Kalau kita masih lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tandanya kalau Allah itu rahmat sama kita? Allah ciptakan kita sebagai iman, sebagai muslim, sebagai mukmin. Kalau Allah tidak rahmat sama kita, Allah ciptakan kita sebagai kafir. Apa lebih daripada itu? Allah pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Iman, Islam, umat Nabi Muhammad. Apa kurang jelas? Apa kurang nyata tanda bahwa Allah betul-betul rahmat, betul-betul kesian sama kita? Allah betul kepingin kita selamat. Kalau Allah nggak kepingin kita selamat, Allah jadikan kita kafir waliyadzubillah, atau Allah nggak pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bayangkan kalau kita bukan umat Nabi Muhammad. Terus kita di kelakuannya, termasuk saya, seperti ini. Apa harapan kita di akhirat? Ada. Karena satu-satunya Nabi yang bisa syafaat, Habibuna Muhammad SAW. Kalau kita bukan umatnya, nggak berhak dapat syafaat. Maka ketahuilah, kalau seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad, nggak ada jarak buat orang seperti kita antara kita dengan neraka, kecuali mati dan kita sini mati rokok. Tapi untung kita masih punya orang dalam sekelas Nabi Muhammad SAW. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, nikmat panjang umur, diregani, harus dihargai betul. Apalagi nikmat ketemu ada di bulan Rajab. 12 bulan Allah muliakan, 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kitab suci ada banyak, tapi yang paling mulia ada 4. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Malaikat ada banyak, tapi yang paling mulia di antara malaikat ada 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil.
Anggota yang kita basuh, kapan kita wudu, ada banyak. Tapi yang wajib ada 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Zikir, macam-macam zikir. Tapi yang paling afdal, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Al-baqiyatus shalihat. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Sahabat ada 124.000 jumlahnya sahabat. Tapi yang paling afdal khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Rajab disebut juga dengan Rajab al-Asab. Pakai bab Rajab al-Asab. Li'anna Allah Ta'ala yasubbu rahmatahu fihi sabta. Karena Allah punya rahmat, betul-betul menumpahkan rahmatnya ada di bulan Rajab setumpah-tumpahnya. Alhamdulillah. Namun kita ketemu Rajab bukan sekali 2 kali, tapi kita nggak pernah basah kuyup akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rahmatnya Allah bukan hanya Allah teteskan, tapi Allah tumpahkan, Allah curahkan, Allah buat deras. Tapi kita menghadap kepada Allah kering dari rahmatnya Allah. Waliyadzubillah. Apa nggak pernah ketemu Rajab? Pernah. Bukan hanya sekedar pernah, tapi sering. Tapi permasalahannya sering dia ketemu Rajab, dia nggak tahu bagaimana mulianya Rajab. Atau dia tahu tapi nggak amalkan ilmunya sehingga dia memuliakan bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Ada di waktu-waktu yang mulia, bulan-bulan yang mulia. Rajab kata sebagian ahli isyarah, ulama arifin billah. Rob, jim dan ba. Robnya adalah rahmatullah, rahmatnya Allah. Jim adalah jinayatul abd, pelanggaran seorang hamba, kemaksiatan, perbuatan dosa. Ba-nya adalah birrullah, kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rob, jim dan ba. Yang di tengah-tengah huruf apa? Jim. Pelanggarannya manusia. Pelanggarannya manusia. Diapit oleh huruf rob dan ba. Diapit oleh pelanggarannya hamba, diapit oleh rahmatnya Allah dan kebaikannya Allah. Artinya bulan Rajab adalah bulan yang paling tepat, momen yang paling pas buat kita untuk berharap rahmatnya Allah menghapus dosanya kita, berharap kedermawanan, loman dan baiknya Allah untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Bulan yang pas. Kata dikatakan Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah. Bulannya Allah, istighfar kita tujukan kepada siapa? Allah. Permintaan yang kita tujukan kepada Allah. Sya'ban bulannya Rasulullah. Maka yang identik dengan bulan Sya'ban adalah sholawat. Sholawat kita tujukan untuk Rasulullah. Kita haturkan kepada Rasulullah. Wa Ramadan syahrul ummati. Dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umat. Bulannya umat. Bulannya Al-Quran. Kenapa? Afdol ibadah di ummati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadah umat itu adalah baca Quran. Istighfar kita tujukan untuk Allah. Sholawat kita tujukan untuk Rasulullah. Baca Quran bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, untuk diri kita sendiri. Paling afdolnya ibadahnya kita itu adalah baca Quran. Kalau kita menilai atau menganggap dan sering dipampang di spanduk-spanduk bahwa Ramadan tamu mulia, maka tentu kalau kita menyambut tamu mulia harus ada persiapan. Apa itu? 2 yang paling utama, mandi dan pakai minyak wangi. Maka ketahuilah kata ulama, al-istighfar bimanzilatil ghusl. Istighfar itu adalah sepadan dengan mandi, sama posisinya dengan mandi. Ada pun sholawat ibarat pakai minyak wangi. Istighfar mandi, sholawat pakai minyak wangi. Nyambut tamu mulia pantas. Kenapa? Bersih, wangi. Datang tamu mulia tapi nggak pernah istighfar. Datang Ramadan nggak pernah istighfar, nggak pernah sholawat, kecut, cerok. Betul. Apa lagi? Pedas. Oh. Jadi sini, ini pedas. Nyambut tamu mulia, Rajab nggak pernah istighfar, Sya'ban nggak pernah sholawat. Ini bukan tipe orang tuan rumah yang hangat menyambut tamunya. Kenapa? Tamunya bersih, bagus, seperti Ramadan. Tuan rumahnya kepek, tuan rumahnya ngilernya belum usap,
tuan rumahnya jelek, tadi tuan rumahnya kotor, tuan rumahnya bahaya. Karena itu dikatakan ulama, yang paling afdol mana sih? Istighfar atau sholawat? Tergantung keadaan kita. Kalau kita banyak dosa, kita merasa ya Allah saya ini banyak dosa, maka yang paling afdol buat kita adalah istighfar. Tapi bukan berarti nggak usah sholawat. Yang lebih afdol adalah istighfar. Sama seperti orang kesandung kemudian masuk sawah, kotor. Yang paling afdol buat dia mandi apa pakai minyak wangi? Mandi. Tapi bukan berarti kalau sudah mandi nggak usah pakai minyak wangi. Tapi yang lebih afdol bagi dia adalah mandi. Masa kotor semuanya nggak usah mandi, pakai minyak wangi duluan baru mandi? Dan namanya gila, betul. Ini saya ngomong bahasa Madura ini bisa, atau kasar, saya nggak bisa ngomong Madura ini. Gila. Paling repot ngomong bahasa Madura ini, betul-betul waduh bisa. Kol-kolahnya harus pas dulu. Beda kol-kolah beda hati. Nah, tapi kalau kita merasa banyak taat, nggak usah diomong no. Saya ini banyak taat. Cuma aulia orang-orang soleh, mereka memperbanyak sholawat daripada istighfar. Tapi bukan berarti gak istighfar jelas. Lawang Nabi aja nggak pernah salah, nggak pernah dosa, istighfarnya setiap hari 70 kali dan Nabi 100 kali. Walhasil bulan Ramadan, bulan Rajab adalah bulan yang paling pas buat kita untuk istighfar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ada saja, akhiru minal istighfar di Rajab. Fa inna lillahi fi kulli sa'atin minhu mutafa'an minan. Kalau sudah masuk bulan Rajab, perbanyak istighfar, perbanyak. Bukan berarti Rajab itu istighfar, kalau Rajab mau istighfar. Oh, bentino dosa, gak bentino istighfar. Setiap hari. Cuman karena Rajab ini bulannya Allah, kita hadiahkan dalam tanda kutip kepada Allah namanya istighfar. Walaupun hadiahnya kita kepada Allah bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Sama seperti jenengan ngasih hadiah kepada guru. Apakah itu hajatnya guru atau hajatnya jenengan? Hajatnya jenengan. Biar apa? Ada nama jenengan di hatinya guru. Kalau di hati kita ada namanya guru, biasa. Di hati kita ada namanya guru, wajib. Ma'araftu Rabbi, laula murabbi ma'araftu Rabbi. Kalau bukan karena guru, kita akan kenal Tuhan kita. Nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak kenal Nabi-Nya. Di hati kita ada nama guru, wajib. Yang hebat, prestasi luar biasa. Kalau di hati guru ada namanya kita. Dengan cara apa? Banyak salah ngasih hadiah kepada guru. Itu hajatnya kita. Kita istighfar kepada hajatnya kita. Hajatnya kita. Fa inna lillahi fi kulli sa'atin minhu tadabbiran. Karena setiap bulan Rajab, setiap saat, setiap detik, setiap bentar, sebentar walaupun sebentar apapun, banyak manusia dimerdekakan oleh Allah daripada neraka. Dalam satu riwayat juga dikatakan man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal asyi. Barang siapa yang memperbanyak istighfar ada di bulan Rajab, nggak ketemu pagi, nggak ketemu sore, nggak ketemu siang, nggak ketemu malam, kecuali banyak istighfar. Yarfa' yadayhi wa yaqul, dia menengadahkan tangan ke langit, ngangkat tangannya ke langit, sembari dia mengatakan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah. Dia baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Kalau kami dulu di pondok, subuh 70, maghrib 70. Terserah mau duhur isya nggak apa-apa. Pokoknya setiap pagi atau sore, siang atau malam 70. Apa jaminannya? Lam tamassan naru lahu jildah. Kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Ada orang masuk surga, tapi harus masuk neraka dulu. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Kita maunya lancar masuk surga. Salah satu bentuk ikhtiar usaha upaya kita ketemu Rajab dihargai. Gila. Mereka yang meninggal berharap nasibnya seperti kita sekarang, hidup di bulan Rajab. Tapi nggak mungkin. Belum nafsin dari kautil maut. Kalau sudah meninggal nggak mungkin kembali. Kita yang masih dikasih kesempatan, jangan disia-siakan kesempatan kita ketemu Rajab. Perbanyak istighfar, kita ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelisnya sudah bagus, namanya At-Tawwabin. Tapi yang habib nggak banyak istighfar, nggak banyak taubat, keliru. Kotaknya bagus, isinya harus bagus, majelisnya sudah bagus. Tinggal kita nih, termasuk saya, untuk banyak taubat, banyak istighfar, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbanyak istighfar. Lam tamassanna belum juga, kulitnya nggak akan tersentuh api neraka. Ada orang masuk surga setelah masuk neraka. Kita nggak berharap, kita nggak kepingin. Kita maunya lancar masuk surga. Usahakan setiap Rajab, setiap hari baca
Rabbi firli warhamni wa tub alayya rabbi, cepat gitu. 70 ketok ya kayak dilakoni cepet sebetulnya. Jenengan rokokan gitu. Ada temennya kita rokokan, kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya rabbi firli warhamni 70 kali. Durung selalu ini khatam. Rokok itu durung selalu ini khatam. Dia tetap di tempatnya, kita sudah sekian langkah mendekat ke dalam surga dan sekian langkah sudah menjauh dari neraka. Jelas ya? Karena itu banyak istighfar. Pernah diceritakan. Ini cerita-cerita yang saya ambil dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Cerita pertama. Ada seorang perempuan. Ini perempuan ya bukan fakir, bukan miskin, tapi juga orang yang kaya. Dia mampu gitu saja. Biasalah ceritanya. Dia punya baju bagus, baju yang mahal, dia punya. Cuman kalau sudah masuk bulan Rajab, dia melas kepada Allah. Dia ganti pakaian dengan pakaian wol, bulu domba. Zaman dahulu pakaian wol yang terbuat atau dipintal daripada benang wol, benang yang dari bulu domba itu pakaian murah. Pakaiannya ulama-ulama sufi dulu dari wol. Kalau sekarang mahal wol, karena diproses, diolah sampai. Kalau dulu kasar, kalau sekarang kain wol halus. Kemudian wah macam-macam, kalau sekarang jadi mahal. Kalau dulu pakaian murah. Memelaskan dirinya, ini perempuan kepada Allah. Dia nanti pakaiannya. Dia tambah amalnya kalau sudah ketemu Rajab. Apa itu? Dia baca surat Al-Ikhlas setiap hari khatam 12 ribuan. Tiap hari. Setiap Rajab itu sudah amalnya itu. Dia ganti pakaiannya. Setiap hari pakai pakaian wol itu. Dia khatamkan 12.000 kali surat Al-Ikhlas. Benar ini. Bukan sebulan khatam 12.000, setiap hari 12.000. Singkat cerita sakit, merasa ajal sudah dekat. Dia panggil satu putranya itu terusin, ibu titip wasiat ya, kalau ibu meninggal jasadnya ibu dikubur, jangan lupa kain wol ini juga ikut dikubur bersama ibu. Iya bu, tapi ibu mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diangkat penyakitnya oleh Allah ini. Singkat cerita meninggal. Rupanya anak lupa kelopain, lupa. Ketika ngubur ibunya, kain wolnya nggak disertakan. Pagi meninggal, siang dikubur, malam ini anak tidur, mimpi ketemu ibunya. Ibu nggak rindu nak sama kamu nak. Kenapa bu? Kenapa bu? Ibu kan sudah tidak pesan. Kalau ibu meninggal, jasad ibu dikubur, jangan lupa diikut sertakan namanya kain wol. Kamu lupa. Tetip pesannya ibu, wasiatnya ibu kamu lupa. Bangun, langsung nyari kain wolnya itu, ketemu dikubur, digali itu kubur. Subhanallah, jasadnya ibu yang baru kemarin siang dikubur nggak ada, hilang. Terdengar satu suara tanpa wujud, ibarat kata suaranya malaikat. Ama alimta annaman atau anafi Rajab la natruku fardan wahida. Apakah kamu nggak tahu bahwa barang siapa laki perempuan kaya miskin taat kepadaku di bulan Rajab, kepadaku Allah di bulan Rajab, tidak akan aku tinggalkan dia dikuburnya dalam keadaan sendirian. Tidak akan aku biarkan, kata Allah, dikuburnya dalam keadaan kesepian. Kamu cari ibu kamu walaupun sampai 100 kilo kamu dari kubur, tak ada. Kenapa? Sudah di barzah kumpul sama orang-orang soleh. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama para nabi, bersama para sholihin, syuhada dan seterusnya. Subhanallah. Cerita kedua. Ada seorang sahabat namanya Wahsy. Wahsy ini dulu ketika kafir membunuh Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud. Sayyidina Hamzah ini adalah paman Rasulullah SAW, paman kecintaan Rasulullah. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, panglima yang selalu membackup ibarat bodyguardnya Rasulullah ada Sayyidina Hamzah, paman beliau sendiri. Singkat cerita, Wahsy ketika perang Uhud membunuh Sayyidina Hamzah. Ya namanya Rasulullah dibunuh pamannya pasti ada rasa gel, tapi gak dendam. Terbukti apa? Setelah sekian tahun, Wahsy sama Rasulullah papasan. Kemudian Wahsy masih kafir, manggil nama Nabi Muhammad hanya dengan namanya, bukan ya Rasulullah, enggak. Ya Muhammad, Muhammad, aku tanya, kamu tahu siapa?
Kamu kenal siapa? Aku mau tanya, kira-kira kalau aku ikut agama kamu, masuk ke dalam agama Islam, Allah mau ngasih apa sama aku? Kira-kira kalau ada orang model Wahsy ini nagih pada kita, mau kita apa? Kayak Allah yang butuh, dia masuk Islam, saya mau masuk Islam, Allah mau ngasih apa? Gak usah Islam, makanya bukan kita nabinya. Karena seluruh Islam nabi ini model begini. Ini Rasulullah, betul. Sayyidina Hamzah karena kecintaannya dibunuh di depan matanya. Tapi Rasulullah rahmat. Sampai nggak kepingin siapapun masuk Islam. Karena Rasulullah melihat ada seorang Yahudi meninggal, digotong. Nangis Rasulullah. Sahabat ingat, ya Rasulullah, dalam cuma Yahudi kau tangisi. Enggak, aku bukan menangisi dia, aku menangisi diriku. Aku merasa aku gagal untuk menyelamatkan dia dari belakang. Wahsy, pembunuh Sayyidina Hamzah, menawarkan diri, kalau aku masuk Islam, Allah mau ngasih apa? Nah, kalau kita jadi Nabi Muhammad, ini apa kira-kira? Sikat. Hah? Sikat, iya. Wahsy sambat kepada Rasulullah. Tahu yang jawab siapa? Allah. Ibarat kita sambat sama RT yang jawab raja. Siapa si Wahsy? Kok sampai dalam tanda kutip bela-bela ini Allah itu firman yang Allah abadi ke dalam Al-Quran. Allah abadi ke dalam Al-Quran. Dalam Wahsy, Allah nggak butuh jelas. Tapi kalau Rasulullah kepingin dia selamat, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun ayat illa man taba wa amana wa amila sholih, kecuali yang taubat, yang beriman, yang beramal soleh. Disampaikan oleh Rasulullah, Wahsy, kabar gembira buat kami. Kalau kamu masuk ke dalam agama, ikut agama, iman kepadaku, ketahuilah Allah tidak akan ampuni dosa seseorang kecuali kalau dia taubat, beriman dan beramal soleh. Apa kata Wahsy? Kalau kita jadi Wahsy, kita senang, alhamdulillah. Orang seburuk saya pernah bunuh pamannya Nabi, pernah kafir, itu iman masih. Alhamdulillah, enggak. Alah, kakian sarang Muhammad. Serius sih. Alah, ya siapa yang tertarik masuk Islam kalau begini? Ini meledek. Yang tobat, yang beriman, yang beramal soleh. Saya ini cuma menawarkan diri level Islam. Nah kalau begini nggak tertarik saya masuk Islam. Turun ayat kedua. Ya Allah, sayangnya Allah. Kita ini kalau kenal rahmatnya Rasulullah, pede ya masuk surga. Nah gimana kalau kita kenal rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Turun ayat kedua. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada kabar gembira yang kedua buat kamu Wahsy, kata Allah. Apa Muhammad? Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa kesyirikan. Pikir Wahsy. Nah kamu kan tahu Muhammad, saya ini kan nemen syiriknya. Nah kalau saya masuk Islam, timbul tanda tanya, dosa kesyirikan saya nggak diampuni dengan saya mau. Jadi saya masuk Islam terus masuk neraka. Kenapa? Wahsy, budak ya, budak. Warnanya dewe, guys. Angel temenan. Sarah walhasil turun ayat ketiga, hanya ayat terakhir. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sampai ke Muhammad. Wahsy dipanggil ya ibadi, wahai hambaku. Kita ini kadang-kadang orang tua, ada sebagian orang tua sakit pergelian dan anak-anak. Ini Allah ngelihat Wahsy model begitu, tetap dipanggil hamba. Nggak dipecat jadi hambanya Allah, tetap hambaku. Nggak dikatakan dia pendosa, ahli neraka, enggak. Alladzina asrafu ala anfusihim. Halus, sopan, indah. Yang kamu telah berbuat sesuatu yang melampaui batas. Enak nggak? Kamu berbuat sesuatu yang melampaui batas. Apa kabar? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Nah, Rasulullah, mana tangan Anda? Aku berbaikat dengan ayat ini, aku yakin aku adalah orang pilihan Allah agama. Syahadat. Sahabat di sekitar Rasulullah kaget. Wahsy, turun 3 ayat. Allah abadikan dalam Al-Quran. Lah kok enak? Bayang misal George Bush Islam yo bantai muslimin akeh terus maring ngono masuk Islam. Ojo.
Makanya bukan kita nabinya ya. Subhanallah, Wahsy. Sahabat iri dalam makna yang positif. Lah kok enak Wahsy? Lah kok enak? Satu sahabat tanya, ya Rasulullah, ayat yang terakhir, jangan putus asa atas rahmatnya Allah. Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Saya mau tanya, ya Rasul, itu ayat khusus untuk Wahsy apa untuk umatmu semuanya? Bal li ummati jami'ah. Enggak, bukan cuma untuk Wahsy, tapi juga untuk umatku semuanya. Ya Allah. Kalau coba berpikir sedikit ya, sama sedikit. Dosanya kita sama dosanya Wahsy ketika kafir, lebih banyak siapa? Nah kalau Wahsy dia nggak putus asa, ngotot dengan caranya dia, coba tiru lagi. Nasibnya beda, kalau ngaku sampai. Niru, caranya niru. Wahsy itu ngotot, ngotot. Kan ngotot tapi dengan caranya, itu mancing rahmat kita dengan caranya. Ya, bahasanya kita kalau kasar kalau kurang ajar, tapi mancing rahmatnya Allah, kayak ngotot. Kan nantang Allah, Nabi nantang rahmatnya, nantang ampunannya. Untuk tertarik dia masuk Islam, dijabah sama Allah. Bahkan dosa begitu besar, kayak Allah tutup sama Islamnya Wahsy. Kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan dosanya Wahsy. Dan kalau kita kembali menjalani proses sebagaimana proses yang dijadi sama Wahsy, nasibnya kita sama hadirin. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sebagai penutup, iblis pernah sumpah dari hadapan Allah. Iblis ngomong gue namanya Wahsy. Sumpah dengan Allah, ya Allah, demi keagunganmu, demi kebesaranmu, aku bersumpah membalaskan dendamku pada Adam. Demi Allah, demi engkau ya Allah, aku tidak akan melewati satu pun anak cucu keturunan Adam kecuali aku sesatkan dia untuk menjadi temanku nanti di neraka. Nekat ya? Dilaknat sama Allah bukan minta ampun kayak takut kayak nangis kayak enggak, sumpah. Oh nggak apa-apa. Dilaknat tapi berapa nggak apa-apa. Tapi ya Allah, asal engkau tahu satu saja anaknya Adam tidak akan yang ada aku lewatkan, aku bujuk, aku rayu, aku sesat. Langsung neraka salah. Apa jawaban Allah? Responnya Allahnya apa? Ma'izzati wa jalali ya iblis. Iblis, kamu bersumpah dengan kemuliaanku, aku bersumpah dengan kemuliaanku. Asal kamu tahu, aku tidak akan menyerah memberikan ampunan kepada anak Adam selagi dia mau kembali kepadaku. Berarti kalau ada orang nyerah sama dosa-dosanya, merasa malu karena kelamnya masa lalunya dia, padahal Allah gak pernah nyerah, gak pernah kapok ngasih maaf sama dia. Jangan pernah nyerah untuk minta maaf sama Allah. Yang pantas nyerah itu yang ngasih maaf, bukan yang minta maaf. Lah kalau yang ngasih maaf, yang ngasih ridho, yang ngasih halal, yang ngasih ampunan saja gak pernah kapok, kenapa kita minta maaf kepada Allah? Kapok. Kenapa kita minta maaf kepada Allah? Minder, malu, todus, enggak, lanjut. Ya Allah, saya maksiat lagi Allah, ampun ya Allah. Terus. Lau balaghat dunubuka anana sama. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, kalau kamu punya dosa, nyundul langit, tsumma astaghfartani ghafartu lak. Kamu minta ampun kepadaku, aku ampuni. Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Anak Adam, bangsa manusia, tegur kita kepada Allah, disapa kepada Allah. Kalau selagi kamu masih berharap kepada aku, mohon ampun kepada aku, istighfar, berharap, merasa butuh, melas kepada Allah di tengah malam, aku ampuni dosamu, dan dosa yang sudah aku ampuni kata akan maneh. Kadang kita minta maaf sama orang, orang itu masih maaf sama kita, tapi salahnya kita masih di benaknya dia. Cek jangkut, cek digiling-giling, kadang-kadang joget-joget, Allah enggak. Sudah sebesar apapun dosa yang kita diampuni oleh Allah SWT, gak dilirik maneh, gak dilirik lagi sama Allah. Mari. Lau ataintan bigura binar di khotbahnya. Anak manusia, kalau kamu datang kepadaku dengan memikul beban dosa seberat bumi itu sotok, itu dosanya kita. Ngadep kepada Allah. Tsumma astaghfartani wa la tusyriku bi syai'an. Asal kamu tidak menyekutukanku dan kamu tetap berharap kepadaku, nggak putus asa menjauh dari karena banyaknya beratnya dosa yang kamu punya, tetap kamu berharap kepadaku, la ataituka bi ghuratil maghfirah. Aku akan sambut kedatangan kamu dengan membawa yang namanya ampunan seberat bumi pula. Nggak ada alasan sedikit pun. Seberat apapun, sebesar apapun, segelap apapun dosa, kemaksiatan, masa lalu yang pernah kita lakukan, itu menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Nggak ada sama sekali. Karena hadirin,
Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan termasuk di antara mereka yang pahala, yang dosa juga jadi pahala. Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Pernah di zaman Sayyidina Umar ada seorang, singkat cerita, zaman Sayyidina Umar sebagai khalifah. Kita tahu Sayyidina Umar karang dari wong, tegas tukang belas. Ada seorang pemuda, kok papasan, tukang mabuk itu pemuda. Papasan ketemu Sayyidina Umar, langsung nyingit no botol khamr, disingit no, disembunyikan di balik bajunya. Kembalikan. Sayyidina Umar nanggap gelagat yang mencurigakan. Apa yang kamu sembunyikan di balik bajunya kamu? Ini pemuda mengeluarkan botol khamr itu sambil pelan-pelan, tapi dari hatinya ucap, ya Allah, selamatkan saya dari Umar. Kalau saya selamat dari Umar, saya tobat, ya Allah, tobat. Jadi bukan takut sama Allah, takut sama Umar. Tapi lihat jawaban Allah. Ya, takut sama Sayyidina Umar, bukan takut sama Allah, tapi dia minta saya tobat ya Allah. Kalau mau selamat, botol khamr dikasihkan alamat Nabi, wis nanti takut. Dicium Sayyidina Umar, bukan bau khamr, bau cuka. Oh, cuka. Tak pikir khamr. Seneng ini anak muda. Lu, coba kita merasa wali misalnya. Lu, seneng ya, lu, ya Allah diselamat no, tobat. Hikmah yang bisa kita ambil. Ini orang takut sama makhluk. Ini anak muda takut sama makhluk. Yang namanya khamr diganti cuka. Nah kalau kita takut sama Allah, dosanya kita diganti pahala. Nerakanya kita diganti surga sama Allah. Nyarisnya kita sama su'ul khotimah. Mungkin kita pernah kenal sama satu orang, matinya su'ul khotimah. Alhamdulillah kita kasih kesempatan hidup sampai sekarang, gak dikasih nasib yang sama oleh Allah. Nyarisnya kita su'ul khotimah, sekarang beralih diganti oleh Allah karena taubatnya kita kepada Allah, diganti dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan sekali semua dosanya kita bukan hanya dihapus oleh Allah, tapi diganti menjadi pahala. Mudah-mudahan dosa-dosa orang tua kita juga sama, dosa guru kita juga sama, pahala kita, pahala orang tua kita, pahala guru kita, semua menjadi amalan soleh pada akhirat kita semuanya. Mudah-mudahan sebagaimana saat ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, kembali lagi kita dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika dirasa terlalu lama. Hada minni wa hada ma aqulu lakum wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.